selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memulai ibadah kita. Untuk itu saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan dan berkat-Mu dari semalam Bapa hingga pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami Bapa. Berkati kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami ini, kiranya boleh berjalan sesuai seturut kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan adik-adik untuk duduk. Dengan sikap berdoa, kita tunduk kepala, kita angkat satu pujian yang berjudul Lingkupiku. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Kemudian kita angkat satu pujian, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, menurut adik-adik siapa yang bawakan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini? Ayo coba tebak. Iya, yang bawa firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Palimbu. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau
Oke, adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita membuka dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya ke-30. Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jika adik-adik sudah mendapatkan semuanya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami datang bersyukur, berterima kasih atas segala pertolongan, perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang satu minggu ini. Di hadapan kami telah tersedia firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Namun sebelumnya ya Tuhan Yesus, kami memohon curahan kuasa Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang memberitakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama ya. Dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Di bawah tema pengharapan anak-anak Allah, kita mulai dari ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan, kakak mau tanya dulu, masih ada yang ingat pembacaan kita minggu lalu terambil dari kitab apa? Coba mama atau papa yang ada di samping tanya anak-anak, mereka masih ingat tidak pembacaan kita minggu lalu? Pembacaan kita minggu lalu terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 20. Nah, kakak yang memberitakan firman Tuhan, ada yang ingat? Kakak Gita ya? Iya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang sudah pernah membaca semua kitab dari kitab Roma ayatnya yang ke-8? Jika ada yang sudah membacanya, maka adik-adik bisa mengetahui bahwa sejak semula Rasul Paulus sudah menegaskan kepada kita bahwa kita yang sudah dimerdekakan oleh kuasa Kristus, oleh kuasa dosa, supaya kita hidup seturut dengan kasih Kristus. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, supaya kita anak-anak Tuhan terus hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dari itu adik-adik yang diberkati Tuhan, di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita, kita harus selalu meminta pertolongan, kita harus selalu meminta perlindungan kepada Tuhan melalui doa. Nah, tema pembacaan kita di pagi hari ini yaitu rajin berdoa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang kadang-kadang berdoa? Kadang lupa berdoa, kadang ingat berdoa. Atau siapa yang setiap saat berdoa? Adik-adik tahu tidak kenapa kita sebagai orang-orang percaya diwajibkan untuk selalu berdoa?
Ya, pasti ada yang sudah menjawab ya. Nah, sebagai orang percaya, kita diwajibkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Adik-adik bisa bayangkan tidak, kalau di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi bernafas. Itu artinya kita apa? Kita sudah meninggal. Nah, demikian juga dengan orang percaya. Jika di dalam hidupnya dia tidak pernah berdoa, maka dia sudah dinyatakan sebagai orang-orang yang mati secara rohani. Dia memang hidup, badannya ya yang hidup, tetapi imannya atau rohnya itu mati. Karena dia tidak pernah berdoa. Apalagi kenapa kita harus berdoa? Karena doa juga merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan selalu menginginkan kita untuk selalu bertemu di dalam doa. Adik-adik kalau mau berhubungan dengan orang tua yang ada di luar kota, atau orang tua yang ada di tempat kerja, atau siapa saja yang kita mau hubungi, adik-adik perlu apa? Kita perlu HP. Setelah itu kita harus beli pulsa, baru kita bisa berkomunikasi. Nah, kalau dengan Tuhan, kita hanya diminta untuk memberikan waktu kita, tidak lama-lama. Tuhan meminta kita untuk bersungguh-sungguh pada saat kita berdoa. Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa, maka hidup kita pasti akan selalu damai, pasti akan penuh dengan kebahagiaan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di dalam doa itu kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Dan di dalam doa juga kita bisa menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa juga kita bisa memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Adik-adik sadar tidak, di dalam setiap hidup kita, kita itu terkadang menyakiti hati orang tua, menyakiti saudara-saudara kita, menyakiti teman-teman kita. Kadang-kadang juga kita tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Nah, kalau kita berdoa, disitulah kita meminta ampun kepada Tuhan. Nah, di dalam doa juga kita bisa meminta pertolongan. Contohnya kalau adik-adik dulu waktu masih sekolah, normal ke sekolah, setiap mau ke sekolah adik-adik berdoa tidak? Kita harus berdoa. Kita harus meminta perlindungan kepada Tuhan, mulai dari keluarnya kita dari rumah sampai di sekolah, pulang sekolah sampai di rumah lagi kita berdoa. Supaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang ketika disuruh berdoa, dia bilang, saya tidak bisa berdoa. Saya takut berdoa. Saya malu berdoa. Nah, di dalam firman kita di pagi hari ini di ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi adik-adik, pada saat kita merasa takut, pada saat kita merasa malu untuk berdoa, jangan pernah merasa khawatir. Karena pada saat itu Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Roh Kudus menolong kita saat berada dalam kesukaran dan pencobaan. Itulah sebabnya kenapa kita diwajibkan
kenapa kita dituntut untuk selalu berdoa di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur, makan, istirahat pada malam hari, kita harus selalu berdoa. Karena siapa yang bisa menjaga kita? Hanya Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat kita berdoa, jangan adik-adik menganggap bahwa doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang kata-katanya kata-kata yang indah, atau orang yang berdoa dengan suara yang besar, atau orang yang berdoa dengan kalimat yang panjang. Tetapi doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang berasal dari hati kita, kesungguhan kita pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Maka dari itu adik-adik, pada saat kita berdoa, jangan kita bermain-main, jangan ganggu-ganggu teman, atau jangan kita mengganggu siapapun yang ada di sekitar kita pada saat kita berdoa. Karena doa adalah hubungan yang intim antara pribadi kita dengan Tuhan. Doa yang kita panjatkan akan disempurnakan oleh Roh Kudus ketika adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan di pagi hari ini. Mari mulai dari saat ini adik-adik mulai belajar untuk selalu berdoa apapun, kapanpun, dan dimanapun adik-adik berada. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengangkat lagu yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Baik adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan, membawa orang tua kita di dalam pekerjaan, teman-teman kita, dan juga kita berdoa dengan situasi yang ada pada saat ini. Dan puji Tuhan, Kakak Leni sudah melahirkan dengan sehat. Kita berdoa, kita berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan sehingga Kakak Leni sudah bisa melahirkan dengan selamat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami datang menghampiri Engkau di dalam tahta kekudusan-Mu, menaikkan segala ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu Bapa atas segala pertolongan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan kami berterima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Ajarlah kami terus ya Tuhan Yesus untuk kami tetap setia dan selalu memberikan waktu kami yang terbaik untuk terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui doa-doa yang kami sampaikan ya Bapa. Diberkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami. Meskipun pada saat ini Tuhan kami masih bersekolah secara online ya Tuhan. Berkatilah kami Bapa, biarlah kami tetap dengan setia mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami ya Bapa. Berkatilah kedua orang tua kami Tuhan, yang dengan setia tetap membimbing, mendidik dan mendampingi kami di dalam setiap pelajaran-pelajaran kami ya Tuhan.
Kami juga bersyukur, berterima kasih karena sampai pada saat ini Bapa, kami tetap ada dalam keadaan yang sehat, kami tetap ada dalam keadaan yang kuat meskipun situasi pandemi yang saat ini masih belum terselesaikan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa pergumulan kami, keluh kesah kami ya Bapa, pengharapan kami kepadamu. Biarlah situasi pada saat ini boleh berlalu dan kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami seperti semula ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di pagi hari ini kami juga telah memberikan segala ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkatilah kakak-kakak yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Berkati mereka dalam pendidikan, di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati juga kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Bonsapia dan juga Ibu Pendeta Rjuini, yang Kau tempatkan di jemaat kami sebagai gembala. Beri kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada mereka ya Tuhan, agar mereka tetap dan terus menjadi gembala di jemaat kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus, oleh karena kuasa-Mu, kakak ini boleh melahirkan dengan selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak ini bersama dengan bayinya. Biarlah kakak ini dan juga bayinya boleh kembali ke rumah dan Tuhan terus menjaga dan memeliharanya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dalam sorga, segala pergumulan, harapan dan cita-cita kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Dan terimalah kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menutup serangkaian ibadah kita akan menyanyi lagu tangan kanan, tangan kiri. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun dan menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau menyertai kami, agar apa yang telah kami lakukan di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Mars Par.